Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa sallallahu wa sallam wa barak ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du, para sahabat, para pemirsa channel Karamah Doa yang berbahagia, semoga hari-hari Anda selalu dikaruniai kesehatan walafiat, tercapai segala hajat dan keinginan. Amin ya rabbal alamin. Kali ini channel Karamah Doa akan berbagi dengan Anda untuk membacakan sekelumit sejarah tentang munculnya dan cikal bakal munculnya pemahaman Wahabi yang dimulai dari daerah Hijaz, yaitu daerah Makkah dan Madinah. Pemahaman Wahabi tentunya bagian dari sempalan cabangan, kalau dirunut, sempalan dari Khawarij di masa Rasulullah yang tidak atau menganggap para sahabat Rasulullah justru telah keluar dari agama, telah keluar dari tuntunan syariat yang benar, baik itu terhadap Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Ali. Khawarij ini menganggap sahabat ini telah keluar dari jalan yang benar, karena menurut mereka tidak ada hukum, tidak ada yang memproduk hukum kecuali Al-Quran dan hadis. Sedangkan Sayyidina Umar dan Sayyidina Ali banyak memberi kebijakan-kebijakan hukum melalui dari proses musyawarah, sehingga hal ini menurut Khawarij sudah keluar dari firman Allahumma lam yahkum bima anzalallah faulaika humul fasiqun. Jadi mungkin ini adalah bagian daripada pemahaman neo-khawarij masa kini yang ciri-cirinya yang sangat mendasar, yaitu merasa dirinya dan pendapatnya paling benar dan yang lain adalah salah, yaitu pemahaman kebenaran yang dimiliki dirinya sendiri. Kisah ini saya bacakan daripada penulis, seorang ulama besar dan mufti Mekah, dan juga pelaku sejarah, perekam sejarah, dan juga yang hidup di masa fitnah Wahabi yang muncul di daerah Ardul Hijaz. Beliau adalah, penulis ini adalah Syed Ahmad Zaini Dahlan sebagai mufti Mekah, dengan sikat Syekh Muhammad Zaini Dahlan rahimahullah ta'ala rahmatul abrar, mengisahkan bagaimana Wahabi ini muncul dan cikal bakalnya. Untuk sebelum kita memasuki pembahasan sejarahnya, di sini kita ada tarjamatul muallif, ada biografi singkat tentang Syekh Muhammad Zaini Dahlan. Huwa Ahmad bin Zain bin Ahmad Dahlan al-Makki al-Syafi'i. Beliau adalah Ahmad bin Zain bin Ahmad Dahlan, di mana beliau adalah penduduk pribumi Makkah dan juga bermadzhab Syafi'i. Faqih, seorang ahli fikih, mu'arrikh, dan juga ahli sejarah. Syarak fi anwa' minal ulum. Beliau juga ikut andil, artinya memiliki keahlian
di dalam berbagai macam bidang ilmu, Mufti Sadah Syafi'iyah. Beliau juga didapuk atau diangkat sebagai mufti Makkah dan juga Sadah Syafi'iyah, dan juga orang-orang yang memiliki pengetahuan yang sangat luas dalam madhab Imam Syafi'i di Makkah Al-Mu'azzamah di Makkah, wa Syekhul Islam, dan beliau juga memiliki gelar Syekhul Islam. Ulid di Makkah sana 123 Hijriah. Beliau dilahirkan di sekitar abad ke-13 lah Hijriah, 1200. Kalau sekarang sudah 1400. Wa tuwfiya bil Madinah fil Muharram sana 1304. Beliau diwafatkan di Madinah, lahir di Makkah, wafat di Madinah pada tahun 1304 Hijriah. Jadi dari 31 ke 300, sekitarlah 73 atau 72 umur dari beliau wafat. Lahu mu'allafat katsira matbu'ah mutadawalah minha. Beliau memiliki beberapa karya-karya ilmiah yang sangat banyak, telah dicetak dan juga telah tersebar di masyarakat dan di seluruh kaum muslimin. Minha diantaranya Al-Azhar Az-Zainiyah fi Syarh Matn Al-Alfiyah. Beliau juga memiliki mensyarahi matan Alfiyah. Jadi beliau juga ahli dan pakar di dalam gramatika Arab atau bahasa Arab dan undang-undangnya, karena beliau memiliki kitab Syarah Matan Alfiyah. Beliau juga memiliki Tarikh ad-Duwal Islamiyah bil Jadawil Mardiyah. Itu adalah kitab tentang sejarah kegemilangan dinasti-dinasti Islam. Wa Fathul Jawad Al-Mannan Al-Aqid Al-Musamma bi Fadlur Rahman. Beliau juga memiliki sebuah kitab Fathul Jawad Al-Mannan yang mana ini membahas tentang akidah. Tentunya akidah yang biasanya linier daripada mazhab Syafi'i adalah berakidah Asy'ari, karena Imam Asy'ari adalah seorang yang bermadhab Syafi'i, dan guru-gurunya juga banyak daripada santri Imam Syafi'i. Kemudian beliau juga memiliki kitab Durar As-Saniyah fi Radd 'ala Al-Wahhabiyah, yaitu kitab yang khusus mengrad atau menolak terhadap pemahaman Wahabi. Kemudian juga Nahlul Atshan ala Fathur Rahman. Beliau juga memiliki kitab Nahlul Atshan ala Fathur Rahman fi Tajwidil Quran, khusus dalam tajwid. Jadi seakan-akan kitab tajwid ini menjadi sumber pada orang-orang yang sedang dahaga tentang ilmu tajwidul Quran. Khulasatul kalam fi umara'il baladil haram. Dan beliau juga memiliki kitab tentang mungkin ini biografi para pemimpin, tokoh-tokoh pembesar di tanah haram. Wal Futuhat Al-Islamiyah, juga memiliki kitab Futuhat Islamiyah ila ghairi dzalik dan lain sebagainya. Wa min hadzal kitab, diantaranya juga kitab ini, para sahabat alladzi baina yadil gari, yang ada di hadapan para sahabat sekarang.
amilin yastafid al-qurra minhu, dengan berharap penuh semoga para pembaca daripada kitab ini dapat mengambil faedahnya. Wallahu min wara'il qasd, dan Allah pasti mengetahui apa dari tujuan penulisan ini, yaitu tidak lain untuk memberikan manfaat yang besar kepada kaum muslimin. Fitnatul Wahhabiyah. Jadi alam anna Sultan Salim Tsalits, ketahuilah katanya Syekh Muhammad Zaini Dakhlan rahmatullah alaih, bahwa Raja Salim ketiga yang berkuasa dari 1222 hingga 1200, yang lahir di 1204 hingga 1222. Oh, ini penguasaannya, kekuasaan. Dia berkuasa dari 1204 Hijriah hingga 1222. Jadi sekitar 18 tahun. Hadath fi muddati sultanatihi fitanun katsirah. Di masa kekuasaan Sultan Salim Ats-Tsalits ini, tentunya ini masih di dinasti Ottoman ya, dinasti terakhir yang kemudian diruntuhkan oleh seorang Mustafa Ataturk. Di masa ini, di masa kepemimpinan dari Sultan Salim yang ketiga, banyak terjadi fitan atau fitnah. Minha ma taqaddam dzikruh, di antaranya seperti yang telah disebutkan sedikit sebelum tadi, yaitu tentang Wahabi itu. Wa minha fitnatul Wahhabiyah, di antara daripada fitnah itu adalah fitnatul Wahhabiyah. Fitnah cikal bakal munculnya pemahaman Wahabi allati kanat fil Hijaz, yang mendominasi dan menguasai Hijaz. Hatta stawallau 'ala al-haramain, tidak hanya bersifat pemahaman atau ideologi yang mereka ekspansikan atau mereka serang di bumi Hijaz, khususnya di Makkah, tapi juga mereka telah memiliki kekuatan yang bersifat fisik, sehingga mereka istawallau, mereka sudah memiliki kekuatan yang sudah bersifat kekuatan yang penuh, mungkin dengan persenjataan dan para prajurit, sehingga mereka istawallau 'alal haramain, mereka menguasai Makkah dan Madinah. Wa mana'u usul al-hajj Syami wal Misri, bahkan mereka juga menyabotase atau menutup para jemaah haji yang berasal dari Syam, yang waktu itu masih Syam meliputi Syria, ya Irak, ya Mesir, masuk juga ke Syam Palestina, wal Misri, dan orang-orang yang mau haji dari Mesir. Wa minha fitnatul Fransiyun, Francis Al-Francisin, dan juga di antara juga fitnah yang terjadi di masa ini adalah fitnah para penjajah Prancis lamma stawallau 'ala Mesir, setelah mereka menguasai Mesir min sana 13, dari sekitar tahun 1213 ila sana 16 hingga 1216. Wal nadhkur ma yata'allaq bihatain al-fitnatain ala sabil al-ikhtisar. Kemudian Syekh Muhammad Zaini Dahlan menyatakan di sini akan kami sebutkan hal-hal yang berkaitan dengan dua sejarah besar ini, yaitu ekspansi dan penjajahan orang-orang, dan juga
tentang fitnah Wahabi, di mana ini mungkin akan dimulai dari sejarah munculnya pemahaman Wahabi. Ala sabilil ikhtisar, dengan secara singkat. Lianna kullan minhuma madhkur tafsilan fi at-tawarikh wa ufrid kullun minhuma bi ta'lif rasail makhsusah. Karena sebenarnya kedua kejadian bersejarah ini harus memiliki satu sub pembahasan di dalam sejarah, dan harus dipisah lah tentang sejarah yang berhubungan dengan ekspansi orang atau penjajahan orang Prancis, dan juga tentang cikal bakal munculnya Wahabi. Dan banyak para ulama yang menuliskan tentang sejarah ini dalam risalah mereka yang khusus. Mungkin demikian dulu para sahabat, permulaan pertemuan pertama di dalam kitab Fitnatul Wahabiyah ini. Semoga membawa manfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.